Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanti SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 LPTK UIN Raden Intan Lampung. NIM 2411110796. Pada hari ini, Senin 27 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 5 dengan tema Senangnya Berteman, subtema Persaudaraan dalam Islam, di SDN Kecil Negeri Katon, Kecamatan Selagelingga, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Dahsyat, Allahu Akbar. Anak soleh, ya baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas, siapkan temannya untuk berdoa. Nah, seperti biasa, kita membacakan surat pendek. Untuk hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Qari'ah. Nah, sebelumnya Ibu ingin memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini masuk semua tidak? Tidak. Siapa hari ini yang tidak masuk? Bella. Kemana Bella? Iya, semoga si Bella cepat diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga dapat mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Nah, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Indonesia di sana
Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, kalian perhatikan gambar yang ada di depan, ya. Di sini ada gambar. Sekarang Ibu ingin bertanya, di Indonesia ini terdiri dari beragam agama. Terdiri dari agama apa saja sih yang ada di Indonesia? Ya, Farah silakan. Islam. Selain Islam? Hindu. Kemudian Kristen. Kemudian ada lagi? Katolik. Ada Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Kemudian apa lagi? Buddha. Islam, ya. Yuk, sekarang yang kedua. Apakah sudah benar yang mereka lakukan? Berteman walaupun berbeda agama. Sudah benar belum? Benar. Jadi, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, kita harus tetap berteman. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu meyakini makna persaudaraan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, membiasakan berperilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan Islam. Yang ketiga, menjelaskan makna persaudaraan di dalam Islam. Yuk, biar tambah semangat nih, sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang persaudaraan di dalam Islam. Setelah minggu lalu kita belajar tentang hari kiamat atau hari akhir. Hari ini kita masuk ke materi baru yaitu persaudaraan di dalam Islam. Ya, di Indonesia itu terdiri dari beragam agama. Di antaranya ada apa aja? Islam, Katolik, Hindu, Buddha, ada lagi? Kristen, ya. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa kita terpecah belah, namun menjadikannya tetap bersatu. Nah, persatuan tersebut tercipta karena adanya saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling membutuhkan. Nah, persaudaraan sendiri itu di dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Nah, ukhuwah sendiri ini terbagi menjadi 3. Di antaranya apa? Ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ukhuwah Islamiyah ini artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Kemudian kalau ukhuwah watoniyah ini artinya tanah air tempat kelahiran, tumpah darah atau kampung halaman, ya. Ukhuwah watoniyah ini merupakan persaudaraan yang didasarkan satu bangsa. Jadi kalau tadi ukhuwah Islamiyah itu sesama umat Islam, kalau yang watoniyah ini sesama kampung halaman atau tanah air, ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini yaitu persaudaraan karena sesama manusia menciptakan Allah. Jadi ini di umat seluruh dunia, ya, karena sesama manusia, ya. Di negara lain pun selain umat Islam juga kan sesama manusia nih harus saling apa? Memiliki rasa persaudaraan. Jadi, suatu bangsa dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya seperti di Indonesia, maka ukhuwah watoniyah ini bisa menjadi pemersatu, ya. Ukhuwah watoniyah ini memiliki
peranan besar untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi Allah ini menciptakan kita dengan berbagai perbedaan ya nak ya. Kemudian perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai permasalahan ya. Agar kita saling apa nak kalau berbeda-beda? Supaya kita saling mengenal satu sama lain. Nah, di sini kalian akan menyimak sebuah video tentang ukhuwah atau persaudaraan di dalam Islam ya. Sekarang simak baik-baik ya. Kisah Nabi Muhammad SAW, persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Rasulullah SAW setelah membangun sebuah masjid di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin yang mampu menjaga diri untuk tidak memanfaatkan kebaikan dari kaum Ansor. Sebenarnya persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor telah terjalin sejak peristiwa Bai'at Aqabah di Mekah. Kaum Ansor berjanji untuk setia membela Nabi Muhammad dan agama Islam. Namun baru setelah peristiwa hijrah, persaudaraan antara kedua kaum ini terwujud secara nyata. Julukan Ansor disematkan kepada orang-orang Muslim Madinah yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah setelah peristiwa hijrah. Arti kata Ansor adalah penolong. Kaum Ansor berkenan menolong kaum Muhajirin untuk tinggal di tanah kelahiran mereka dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan apapun. Sedangkan kata Muhajirin merupakan julukan bagi orang-orang Muslim Mekah yang berhijrah ke Madinah. Rasulullah sendiri termasuk ke dalam kelompok Muhajirin. Atas perintah Allah, kaum Muhajirin rela meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah. Walaupun pada awalnya peristiwa hijrah ini terjadi agar kaum Muhajirin dapat terbebas dari gangguan kaum musyrik Quraisy. Bagi yang dapat bertahan hidup di Madinah, kaum Muhajirin membutuhkan modal. Mengingat bahwa keahlian orang-orang dari Mekah adalah berdagang, bukan berkebun atau bidang pertukangan, seperti yang kebanyakan dilakukan penduduk Madinah. Kedua, kaum Muhajirin merasakan kesepian dan ketakutan selama tinggal di tempat baru. Beberapa di antara mereka ada yang berhijrah sendirian, sementara anggota keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Ketiga, kaum Muhajirin harus menyesuaikan diri dengan cuaca Madinah yang berbeda dengan cuaca di Mekah, yaitu sangat dingin ketika musim dingin dan sangat panas ketika memasuki musim panas. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Kemudian beliau berinisiatif untuk menjalin persaudaraan khusus di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Peristiwa ini terjadi di rumah salah satu sahabat bernama Anas bin Malik. Rasulullah berharap dengan melakukannya di rumah Anas bin Malik. Hendaknya kalian saling bersaudara dua orang. Rasulullah mempersaudarakan sekitar 80 orang yang dipilih secara langsung oleh beliau. Satu orang dari kaum Muhajirin dan satu lagi dari kaum Ansor. Beberapa di antaranya yaitu Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khadijah bin Zaid, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utsman bin Malik, Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda, dan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi termasuk salah satu orang terkaya di Madinah. Ia menawarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku, ambillah separuh dari harta yang aku miliki. Sesungguhnya hartaku paling banyak di kalangan kaum Ansor. Terima kasih atas tawaranmu, wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahi harta yang engkau miliki. Namun, bisakah engkau tunjukkan kepadaku di mana letak
pasar tempat orang-orang Madinah biasa berjual beli. Ya, tentu saja. Akan aku tunjukkan kepadamu. Ikuti aku. Sa'ad bin Rabi menunjukkan pasar Bani Qainuqa yang biasa dikunjungi oleh para penduduk Madinah. Di sebelah sana ada pasar yang sangat ramai. Kami menyebutnya Pasar Bani Qainuqa karena penjualnya kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Engkau bisa menemukan kebutuhan pokok dan lainnya di pasar ini. Latar belakang Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang cerdas. Mereka memerlukan apa yang mereka bukan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam persaudaraan ini berarti pula ketetapan saling mewarisi harta, namun akhirnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun kemudian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian yang lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi meskipun mereka tidak saling mewarisi harta, namun hubungan persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tetap terjalin di atas akidah dan ukhuwah Islamiyah. Berkat adanya persaudaraan ini, Rasulullah SAW berhasil menghapuskan perbedaan di antara kedua kaum. Beliau juga menghilangkan kesombongan atas perasaan satu kaum yang merasa lebih baik dari kaum lainnya. Setelah ini, Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengadakan sensus penduduk. Tujuannya untuk menghitung jumlah orang-orang Muslim yang tinggal di Madinah. Jumlah kaum Muslimin di Madinah pada tahun pertama Hijrah adalah sekitar 1.500 orang. Dengan jumlah tersebut, para sahabat yakin dan siap membantu Rasulullah untuk mempertahankan Madinah dari berbagai serangan. Demikianlah sebagian kisah tentang persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, persaudaraan yang dibangun dengan dasar keimanan mampu mengalahkan persaudaraan sejarah. Kedua, hijrah ke Madinah merupakan salah satu strategi dakwah Rasulullah untuk mencari lahan dakwah yang lebih baik dengan format dan suasana yang baru. Dan ketiga, hendaknya sesama muslim saling tolong-menolong dalam kebaikan agar tercipta kerukunan dan kebermanfaatan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Di sini adalah contoh persaudaraan di dalam Islam, yaitu termasuk video tadi termasuk ke dalam contoh ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Muslim pada zaman Rasulullah. Jadi ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Untuk yang selanjutnya nih, Ibu ada juga contoh yang termasuk ke dalam contoh ukhuwah watoniyah. Jadi di sini ya adalah contoh ukhuwah watoniyah, yaitu dalam satu bangsa tetapi berbeda agama. Itu termasuk ke dalam ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan di dalam Islam yang termasuk ke dalam ukhuwah watoniyah. Nanti tugas kalian untuk menghubungkan gambar dan tulisan ya yang sesuai dengan jawabannya. Jadi di sini nanti ada gambar ya, ada gambar, ada tulisan. Jadi untuk yang pertama ini tempat ibadah umat Islam. Jadi di sini nanti ada gambarnya. Tempat ibadah umat Islam itu apa? Masjid. Jadi nanti kalian hubungkan dengan cara menggarisnya, ya. Paham? Ini termasuk ke dalam contoh ukhuwah watoniyah. Kalau tadi video tadi ke dalam ukhuwah Islamiyah.
Nah, sekarang kalian akan menghubungkan gambar dan tulisan yang ada di sini sebagai contoh dari ukhuwah watonia. Siapa nih yang pengen maju pertama? Yuk, iya Farel silakan maju ke depan. Iya. Tempat ibadah umat beragama Islam. Ini jawabannya adalah gambar apa ini? Masjid. Benar tidak jawaban dari Farel? Nah, kasih tepuk tangan untuk Farel. Ya, Farel silakan duduk kembali, Nak. Ya, sekarang yang kedua ya. Siapa yang mau mencoba yang kedua? Konghucu, ya. Iya. Benar tidak jawabannya si Randy? Tempat beribadah umat beragama Konghucu. Ini ada gambar. Gambar apa ini? Kelenteng. Jadi benar tidak jawaban dari si Randy? Benar. Kasih tepuk tangan buat Randy. Iya. Apa namanya, Rika? Tempat ibadah beragama Hindu? Pura. Benar apa salah? Iya, kasih tepuk tangan buat si Rika. Iya. Apa ini namanya? Tempat ibadah beragama Buddha? Vihara. Benar tidak jawaban dari Argi? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Argi. Iya. Apa namanya, Nak? Gereja. Benar atau salah? Benar. Kasih tepuk tangan. Nah, tempat ibadah umat beragama Kristen. Apa jawabannya? Gereja. Kasih tepuk tangan untuk Tiara. Iya, jadi semua sudah bisa menjawab dengan benar ya, Nak. Tadi kita sudah menyaksikan video tentang ukhuwah Islamiyah, kemudian kalian sudah mengerjakan ke depan tentang ukhuwah watoniyah. Sekarang saatnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Di sini kalian akan berdiskusi tentang sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama tentang adakah perbedaan agama, suku, dan budaya atau adat istiadat di lingkungan tempat tinggal kalian, ya. Kemudian bagaimana cara kita agar tetap hidup rukun dalam perbedaan agama, suku, dan budaya tersebut, ya. Nah, sekarang kalian boleh membentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian susun bangkunya, ayo berdiri, kita susun bangkunya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kelompok yang akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian diskusi, kemudian hasil diskusinya kalian tulis pada lembar LKPD yang telah Ibu bagikan. Jangan lupa untuk menulis identitasnya. Di situ ada kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya. Yuk, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Dikerjakan cara berkelompok ya.
Ayo kerja diskusinya, coba dicari jawabannya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang saatnya kalian perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang untuk yang kelompok 1, silakan maju ke depan perwakilan dari kelompok 1. Setelah itu nanti hasil diskusinya dikumpulkan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, adakah perbedaan agama, suku, dan budaya atau adat istiadat? Jawaban ada. Dua, bagaimana cara kita agar tetap hidup rukun dan damai di dalam perbedaan agama, suku, dan budaya atau adat istiadat? Jawaban, sikap saling menghargai dalam perbedaan agar tercipta hidup rukun dan harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Satu, adakah perbedaan agama, suku, dan budaya atau adat istiadat? Jawaban ada. Dua, bagaimana cara kita agar tetap hidup rukun dan damai di dalam perbedaan agama, suku, dan budaya atau jawaban, saling menghormati perbedaan. Satu, mengakui dan menghormati perbedaan agama, suku, budaya, dan istiadat. Kedua, memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan dan keunikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Satu, adakah perbedaan agama, suku, dan budaya atau adat istiadat di lingkungan tempat tinggal kalian? Jawaban ada. Dua, bagaimana cara kita agar tetap hidup rukun dan damai di dalam perbedaan agama, suku, dan budaya atau adat istiadat? Jawaban, membangun komunikasi yang baik. Satu, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dua, mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Tiga, menghindari berprasangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 boleh dikumpulkan jawabannya. Silakan duduk kembali. Nah, jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini jawabannya sudah bagus-bagus ya, Nak. Nah, Ibu akan mengulas sedikit tentang hasil diskusi kalian, yaitu adakah perbedaan agama, suku, dan budaya atau adat istiadat di lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi di lingkungan tempat tinggal kita itu pasti ya ada perbedaan. Kalau tidak agama ya suku atau budayanya ya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kita agar tetap hidup rukun dan damai dalam perbedaan agama, suku, dan budaya
serta adat istiadat tersebut. Bagaimana sih caranya supaya kita selalu hidup rukun, damai, tidak ada permusuhan ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan ya. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan cara saling menghormati. Kemudian apa lagi? Saling menyayangi. Yuk kasih tepuk tangan kepada Farel. Ya, berarti Farel ini sudah paham ya dengan materi kita pada hari ini. Nah, untuk yang selanjutnya kalian boleh bereskan dulu alat tulisnya, hanya disisakan pena saja karena kita akan mengerjakan evaluasi sumatif ya, atau evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan masing-masing. Yuk, sekarang ditulis namanya. Kemudian kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, untuk ketua kelas, Ibu minta untuk mengumpulkan lembar jawaban temannya, kemudian kumpulkan ke depan. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Persaudaraan dalam Islam. Ya, hari ini kita telah belajar materi persaudaraan di dalam Islam. Kemudian bagaimana agar persaudaraan dalam Islam itu selalu terjaga? Bagaimana caranya? Saling menolong, saling menghormati, saling menyayangi. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Persaudaraan di dalam Islam mengajarkan kita untuk selalu hidup rukun, ya, damai dan harmonis dengan sesama, ya. Kemudian persaudaraan di dalam Islam adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak boleh menjadikan suatu perbedaan itu sebagai permasalahan. Jadi ketika di lingkungan kita terdapat perbedaan agama, kemudian suku, adat istiadat, kita harus saling menghormati ya, harus saling menghargai agar senantiasa tercipta hidup rukun dan damai. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Ya, siap, gerak. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam